Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Pemerintah pastikan pembayaran hutang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH pakai APBN pemirsa. Pemerintah akan bayar hutang WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun dipastikan akan memakai dana APBN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemarin laporan terakhir, rapat dengan antara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO dan antara. Tapi berarti dari APBN? Dari APBN? Ya. Sebelumnya 3 Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut upaya restrukturisasi keuangan proyek WUSH masih butuh proses dan waktu. Namun pemerintah tetap berencana meneruskan proyek WUSH yang saat ini hanya melalui rute Jakarta-Bandung. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Menurut AHY, perluasan proyek WUSH hingga Jawa Timur ini akan menjadi manfaat dan nilai tambah yang bisa dinikmati masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Yudhoyono meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5, Tol Kayu Agung Palembang Betung. Untuk urai kemacetan pada masa libur Lebaran pemirsa, AHY pastikan tol ini sudah dapat digunakan para pemudik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan ruas tol Palembang Betung, termasuk struktur ikonik jembatan Musi 5 yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya, AHY menegaskan ruas tol itu memiliki peran vital dalam memperkuat konektivitas wilayah di Pulau Sumatera. Proyek ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang nantinya menghubungkan Lampung hingga Aceh. Kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi titik kemacetan, terutama saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Pemerintah menargetkan ruas tol ini dapat difungsikan secara sementara atau fungsional sebelum Lebaran, tepatnya H-10. Signifikansinya adalah yang biasanya tanpa ada jalan tol dari Palembang menuju Betung itu bisa 3 hingga 4 jam. Insya Allah dengan hadirnya jalan tol termasuk jembatan ini bisa hanya 1 jam saja. Meski mendorong percepatan, AHY mengingatkan pentingnya keselamatan kerja dan kualitas konstruksi. Sebelum dioperasikan, jembatan Musi 5 akan menjalani uji kelaikan termasuk uji beban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengesahkan revisi Undang-Undang atau RUU Pemerintahan Aceh. Menurut Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, regulasi ini dinilai urgent untuk diberlakukan. Dalam sidang paripurna ke-7 masa sidang 3 tahun 2025 hingga 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta, DPD RI mengesahkan sejumlah keputusan, di mana salah satunya mendorong RUU Pemerintahan Aceh segera diproses. Menurut Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, pengesahan regulasi ini dinilai penting atau urgent sebagai kado bagi warga Serambi Mekah yang baru saja terkena bencana. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melayangkan surat presiden atau surpres terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan, di mana menurutnya undang-undang ini juga mendesak mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Intinya hari ini adalah sidang paripurna untuk mengesahkan beberapa keputusan DPD RI, hasil pengawasan, RUU, dan lain-lain. Salah satunya apa Pak? Baru pemerintahan Aceh. RUU pemerintahan Aceh, ya kan, karena itu juga urgen
Dan tadi seperti yang Ketua PPU sampaikan, mudah-mudahan ini cepat diproses sehingga semacam kado lah buat masyarakat Aceh ya yang baru saja terkena bencana. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam 2 bulan, total pemulihan pun telah mencapai 70%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera mengungkap dari 52 daerah yang terdampak, saat ini 37 wilayah sudah kembali normal. Pemerintah juga memberikan atensi khusus untuk pengungsi bencana dengan memberikan hunian dan bantuan uang. Bantuan yang diberikan bervariatif, antara 15 juta hingga 30 juta rupiah. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya 2 opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak ya, dengan diberikan anggaran sebanyak 600.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Selain bantuan uang dan hunian sementara, pemerintah juga akan membuat skema bantuan lain seperti bantuan berupa perabotan dan stimulan ekonomi yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Bupati dan Wali Kota. Dari Aceh, Tamiang Aceh dan Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu, dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Rabu 11 Februari 2026, pemirsa, dijelaskan ada 11 kabupaten kota yang masih memerlukan atensi khusus, dan pemirsa, berikut adalah daftarnya. Provinsi Sumatera Barat terdapat 2 wilayah, yaitu Padang Pariaman dan Agam. Lalu Provinsi Sumatera Utara ada 2 kawasan, yakni Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan A-News melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono jalani ritual masaring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya.
Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah ngalamin sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan, baik itu manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.